Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeah, Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong biar gak tegang-tegang sekali ya kan pagi hari ini. Biar lebih semangat ya kan. Meskipun kita tetap dengan tema kita yang menjadi amalan kita insya Allah pada hari akhir nanti. Waiting room sebenarnya adalah Padang Mahsyar. Kita lihat video yang satu ini. Allah merinding sekali ya saya. Masya Allah ngelihat itu tadi ya Allah itu tadi haji ya. Bib? Haji itu di Arafah. Jadi kita harus berkumpul itu semua orang akan ada di situ Siapa nanti. orang yang tidak wukuf di Arafah berarti tidak dikatakan haji. Haji itu Arafah. Masya Allah, insya Allah kita semua yang belum berkesempatan untuk pergi haji akan diundang secepatnya untuk pergi haji. Amin. Bib mau tanya Bib, apakah benar nanti gambaran kita pada saat di waiting room nanti di akhirat alias di Padang Mahsyar nanti itu juga akan dilihat di dunia dan gambaran itu katanya bisa dilihat dari di saat semua orang berkumpul di Padang Arafah. Izin Habib. Ya akhir Habib Nabil, Ustaz Maulana, Selin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, siapa orang yang merasakan nikmatnya di Arafah, maka dia akan merasakan nikmatnya di Mahsyar. Siapa orang yang tidak tersentuh hatinya di Arafah, maka akan hancur dia di Mahsyar. Oleh karena itu, Arafah adalah tempat terbaik. Arafah adalah tempat di mana yang dikatakan haji. Khairud doa, sebaik-baiknya doa. Doa yaumil Arafah adalah doa di mana pada hari Arafah. Hari Arafah adalah tempat di mana manusia berkumpul, tidak mengenal kaya ataupun miskin, pakaiannya sama putih-putih, yang di mana mereka semua bagi laki-lakinya 2 lembar pakaian ihram, semua sama. Semua sama. Bagi perempuannya mereka menggunakan ada yang putih-putih, ada mereka yang menggunakan hitam. Ada yang mereka bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hari tersebut adalah hari yang istimewa. Ma min yaumi aktsara min an yu'tigallahu fihi abadan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada di dalam hari manapun yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api nerakanya Allah. Yang paling banyak mereka dibebaskan manusia tersebut adalah hari Arafah. Hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia, dan manusia tersebut hari tersebut hari yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apakah Mahsyar sama dengan Arafah? Ada kemiripan. Ada kemiripan. Tetapi Mahsyar ya Mahsyar, Arafah ya Arafah. Mahsyar adalah tempat di mana manusia tidak ada lagi yang dikatakan bertobat, tapi di Arafah mereka bisa bertobat. Di Mahsyar udah tidak ada tobat lagi. Di Mahsyar adalah negeri pembalasan, negeri perhitungan, negeri di mana dikumpulkan amal ibadah, negeri di mana kamu dulu di dunia sedang ngapain aja, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan, semua diperhitungkan oleh Allah. Dan tentunya di dunia ini dari mana hartamu, kemana, buat apa, untuk apa, itu diperhitungkan nanti di Mahsyar. Beda Mahsyar, beda Arafah. Arafah bisa berdoa, Arafah bisa taubat, Arafah bisa minta ampunan kepada Allah. Tapi Mahsyar adalah negeri di mana kamu diperhitungkan oleh Allah. Masya Allah, terima kasih Habib. Izin Habib Nabil. Oh iya baik. Izin siap. Habib kalau boleh mau bertanya Bib. Baik, Bib. siap Selin. Nanti kan katanya setahu saya kalau semua nabi dan rasul terdahulu pun sama-sama berada di Padang Mahsyar ya nanti. Betul Itu tempatnya sekali, akan bersama dengan kita para orang-orang yang biasa atau memiliki tempat yang berbeda. Masya Allah. Izin Habib. Baik Selin. Izin Ustadzuna Maulana dan juga Habibana Uthman, Selin dan juga seluruh ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah dan juga para pemirsa dimanapun berada. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana dengan para rasul? Apa sama dikumpulin di tempat itu? Jawabannya adalah semua manusia, termasuk para rasul dan nabi itu ada di situ. Apa dalilnya? Di antara dalilnya tadi saya sampaikan dalam kajian sebelumnya bahwa yang pertama kali diberi baju adalah Nabi Ibrahim. Artinya apa? Beliau ada di situ, ya. Nah, seluruh nabi juga ada di situ. Lalu apakah ada orang-orang yang diberikan perlakuan khusus? Ada, ya.
kalau tadi dikatakan Ustaz Maulana ya bahwa orang diukur dengan keringatnya, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke perut, ada yang sampai ke telinga, bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya. Tapi ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari panas luar biasa, dan tidak ada yang dinaungi kecuali orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yang pertama, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil itu pertama kali dinaungi. Gitu ya. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kemudian apa? Yang kedua, syabun, ya, nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang dari sejak kecil dibesarkan dalam ibadah kepada Allah sampai dia tua. Gitu ya. Nah, artinya menunjukkan kalau kita mau beribadah, ya anak-anakku sekalian sedang nonton, para remaja itu dari kecil, dari muda, jangan nunggu tua. Gitu ya. Yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulun, yang seorang laki-laki yang hatinya itu mu'allakun bil masjid, yang hatinya itu sangat terikat dengan masjid, bolak-balik ke masjid, memakmurkan masjid, memuliakan masjid, membersihkan masjid. Itu yang ketiga, dinaungi. Yang keempat apa? Yang keempat adalah orang yang dikatakan tahaba fillah, saling menolong, saling mencintai, saling membantu hanya karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, gitu ya. Nah, kemudian apalagi setelah itu? Yang kelima dikatakan adalah seorang laki-laki, ya Selin, yang dirayu oleh seorang perempuan cantik, kaya, punya kedudukan, lalu dia mengatakan saya takut sama Allah, gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi? Dikatakan berikutnya adalah orang yang kalau berinfak, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu. Saking dia sering. Lalu kemudian yang berikutnya adalah orang yang ketika dia sendirian, dia ingat Allah sampai berlinangan air matanya. Mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib. Sama-sama, Selin. Jamaah, kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja, siapa yang mau nanya Ustadz? Nah, ibu duluan ya kayak yang angkat tangan. Silakan maju ibu, izin. Silakan maju ibu, izin. Iya. Ibu, boleh diperkenalkan namanya siapa, dari mana, izin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. memperkenalkan diri, saya Ibu Eti Supartini dari Majelis Taklim Al-Furqon Nagrak, Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Izin bertanya kepada Ustadz Maulana. Iya. Ya silakan. Iya, begini Ustadz, Ya, ada ceritanya ya. ceritanya. Ya. Ada seseorang Dizolimi oleh seseorang. oleh seseorang. Nah, seseorang itu apakah nanti di padang mahsyar boleh menuntut? Boleh Nah, menuntut. katanya nanti menuntutnya sampai amalnya yang mendolimi itu habis. Habis. Nah, itu saya takut juga karena saya ya kadang-kadang Takut ada dosa ya, takut ada dosa kan yang tanpa saya disadari atau nggak mendolimi disadari orang, tidak kan. sengaja Merasa begitu. nggak Bu? Kadang-kadang. Iya, namanya manusia ya Bu. Astagfirullah. Ya. Itu pertanyaan Ya, saya. ya. Baik Ibu, terima kasih. Silahkan. Makasih banyak Bib. Izin. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Hati-hati, nanti kelak di padang mahsyar ini akan terjadi, ada orang yang muflis. Orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut kata Nabi? Orang yang habis pahalanya diambil. Kemudian pahalanya sudah habis, dosa orang diambil. Wow. Siapa itu? Orang yang zolim kepada seseorang. Berapa orang yang pernah dizolimi pada datang nuntut. Nanti diambillah pahala hajinya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, semua diambil, pahalanya habis. Nah, habis itu ternyata masih ada lagi yang nuntut. Saya pernah disakiti, saya pernah difitnah. Maka
Karena tidak ada lagi yang bisa dibagikan, maka dosa orang ditransfer ke dia. Nah, ini orang bangkrut ini. Kenapa orang bangkrut? Karena dosa orang ditransfer ke dia. Nah, hati-hati Bu. Makanya jangan pernah berbuat zolim. Dosa itu kan ada 3, kepada Allah, kepada diri, kepada sesama. Nah, kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Kepada diri kita bisa taubat dengan sholat, dengan ibadah-ibadah, itu berguguran dosa-dosa kita. Tapi berdosa kepada sesama manusia harus mendapatkan ridho, mendapatkan maafnya. Makanya ibu-ibu cepat-cepat yang pernah ambil tanah orang, iya, minta halalnya. Atau beli sekalian. Yang pernah ambil, maaf Bu, pergi ke makan gorengan 5 bayar 1. Apa? Darmaji. Dahar 5 bayarnya iji, bayarnya 1. Hati-hati tuh. Kebayang nggak setengah matinya orang itu? Dia cari di pada pasar siapa yang pernah dia cari tukang gorengan itu. Hati-hati. Ini pembelajaran besar buat kita untuk menyelesaikan persoalan di dunia supaya tidak bersangkut-sangkut nanti di akhirat. Yang berakibat nanti orang sudah pada masuk surga, belum dia. Kenapa? Karena harus menyelesaikan. Makanya hati-hati terhadap dosa zolim. Dosa zolim ini kata Allah, kan kamu berdosanya bukan ke saya, ke hambaku. Minta ridhonya dulu. Nih makanya usahakan minta maaf sama semua orang. Sering-seringlah bikin acara, traktir orang, terus minta maaf. Kan aman. Oh iya ya. Ibu-ibu Mengundang, masak, ya kan? masak yang enak. Nih mau masuk Ramadan nih, masak yang enak-enak. Kan 3 manusia yang ditolak Ramadan. Anak yang durhaka, kemudian istri yang belum dimaafkan oleh suami, dan yang ketiga adalah orang yang belum bermaafan. Wah, jadi kalau kita setiap habis ketemu orang, mohon maaf lahir Ya, batin. senantiasa maaf. Makanya tradisi di Indonesia bagus. Sesudah salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pada salaman semua. Masya Allah. Karena tidak semua orang suka parfum kita. Betul juga ya. Iya. Iya juga ya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Nggak sadar. Ternyata kita rese sama orang. Oh, iya ya, Masya Ibu-ibu, Allah. Maafan. Sekarang minta maaf kiri Mohon kanan. maaf. Cepat. Minta Mohon maaf maaf. kiri kanan. Minta maaf kiri kanan. Semua Mohon minta maaf. maaf. Minta maaf. Minta Mohon maaf. Minta maaf semua. Minta maaf atas kesalahan yang disengaja atau kadang-kadang kita nggak Iya, sengaja. minta maaf. Minta halalnya itu yang paling repot itu. Betul ya. Tetangga-tetangga, mungkin kita pernah sakiti hatinya dengan bau masakan kita. Oh iya ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja parkir di depan rumah orang, orang Iya, sakit hati. kadang-kadang kita jalan tapi cuekin orang, bisa jadi orang sakit hati tuh. Iya benar juga. Karena tidak boleh melakukan 3, menyakiti, melukai dan mengambil haknya. Oh, Ih, gitu ya. nggak boleh. Masya Allah. Ih, Kadang-kadang ibu-ibu menjemur baju di mana Bu? Di pagar sendiri atau pagar tetangga? Saya curiga dia jemurnya di pagar tetangga deh. masa di pagar tetangga? Dipakai tetangga dong kalau gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangan dulu dong biar lebih semangat lagi. Tadi ada nih yang mau nanya juga, tadi udah tunjuk tangan yang kedua, langsung maju Ibu, izin. Ya Ibu langsung, perkenalkan namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onara Nasia dari Majelis Taklim Baitur Rahman Sukaraja Sukabumi. Masya Allah. Ingin bertanya kepada Habib Nabil. Oh ya baik. Izin Habib. Siap Ibu. Mangga Ibu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, apakah benar penantian nanti di waiting room akhirat atau padang mahsyar Ya. akan berakhir saat Nabi Muhammad memohon dan bersujud kepada Allah meminta pertolongan? Apakah Iya, itu? Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa Ibu. Baik, Mohon saya ya. jawab ya Bu. Terima kasih Bu. Baik. Izin Habib. Iya, izin Selin, Ustadzuna Maulana dan juga Habib Uthman, para ibu sekalian yang ada di sini maupun juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi
pertanyaan yang luar biasa. Apakah benar ya bahwa Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar itu ketika orang udah susah semua, maka berakhir dengan sujudnya Nabi Muhammad SAW minta pertolongan? Benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda, ya suasana di padang mahsyar itu dikatakan diam, sunyi, tidak ada yang berani bicara pada saat itu, ya. Dikatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana semua manusia berhadapan dengan pencipta seluruh alam semesta ini. Tidak ada satupun yang berbisik, ya, diam semua. Sampai kemudian setelah begitu panas, begitu lama nunggu, akhirnya mereka nggak kuat. Kemudian akhirnya ada yang bilang, yuk kita minta tolong, minta syafaat. Ke siapa? Ke Nabi Adam. Kenapa? Karena dia adalah Abul Bashar, dia adalah bapaknya, nenek moyangnya seluruh manusia. Maka berduyun-duyunlah seluruh manusia itu mendatangi Nabi Adam. Kemudian ketika sampai Nabi Adam, lalu mereka nyampaikan, wahai Adam, Anda ini nenek moyang kami, ya, tolong minta dong sama Allah syafaat. Ini panas luar biasa, nggak sanggup kami di sini. Apa kata Sayyidina Adam alaihissalam? Kata beliau, nafsi, nafsi, ya. Kalau bahasa kita, jangankan kalian, diri saya aja belum tentu selamat, gitu ya. Coba temuin keturunan saya, Nuh. Maka orang pun berduyun-duyun pula terus mencari Nabi Nuh alaihissalam. Sampai ke Nabi Nuh nyampaikan juga seperti itu, ya. Tolong wahai Nuh, Anda diselamatkan dari masyarakat dengan cara ditenggelamkan semua, Anda yang selamat. Tolong minta syafaat sama Allah. Kata Sayyidina Nuh alaihissalam, nafsi, nafsi. Jangankan kalian, diri saya aja belum tentu selamat. Coba minta sama Ibrahim. Dia adalah Khalilullah. Wahai Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, orang yang paling dekat sama Allah. Minta syafaat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyatakan, coba minta kepada Musa, saya enggak sanggup. Datang kepada Nabi Musa, mereka katakan, wahai Musa, engkau adalah Kalimullah, orang yang bicara dengan Allah. Coba tolong minta syafaat. Nabi Musa bilang, saya juga enggak sanggup, coba datangi Isa. Datanglah mereka ke Nabi Isa. Bayangkan itu berapa ribu tahun itu keliling, ya, nemuin para nabi, ya, satu persatu. Sampai ke Nabi Isa, kata Nabi Isa, saya juga tidak sanggup, tidak mampu. Coba datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai mereka kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berpaling ke arah Allah, lalu kemudian aku sujud sambil memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau memuji Allah, lalu kata Allah, irfa' ra'sak ya Muhammad, ya, angkat kepalamu wahai Muhammad, ya. Qal yusma, bicaralah pasti aku dengar, ya. Wasal tu'ta, minta pasti aku kasih. Washfa' tushaffa, mintalah syafaat buat siapapun yang kamu kehendaki, aku kasih syafaat, ya. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, itulah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanyakan, kenapa sampai Nabi Muhammad seperti itu? Karena ketika di dunia beliau berkali-kali diberikan sama Allah doa yang tidak ditolak. Selin, ya, dalam satu kesempatan beliau dikumpulkan, kata beliau, saya dikumpulkan dengan seluruh nabi-nabi, semua diberikan doa, tidak ditolak. Lalu ketika saya ditanya, saya katakan, ya Allah, ini saya simpan untuk hari kiamat, untuk umatku, ya. Begitu seterusnya. Maka sampai ketika di Yaumul Mahsyar, beliaulah yang diberikan kesempatan, karena sudah berapa kali ditawari, beliau tunda untuk umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi syafaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya Sama-sama, dan ilmunya Habib. Amin. Jamaah, setelah tadi bertanya-tanya, pasti ada yang ingin mencurahkan isi hatinya, ingin curhat. Iya betul? Betul apa betul? Betul, karena kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Langsung aja, kita tadi udah ke sebelah kiri, kita ke sebelah kanan lagi. Ibu, siapa yang mau bercurhat, Bu? Ada yang mencurahkan isi hatinya? Silahkan ke tengah ya Ibu ya. Silahkan Ibu, perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yani Sundaria dari Majelis Taklim Al-Jami'ah Rambai Cisaat, Sukabumi. Masya Allah. Saya mau curhat ke Pak Ustadz Maulana dan Pak Habib Usman. Izin Silakan. Habib Ustadz Silakan. Maulana. Curhat Ustadz. Saya aja pengen nangis. Mau nangis. Belum curhat Nggak udah mau apa-apa. nangis. Dideket. Berarti ini dari hati ya Bu ya? Diketin aja. Ada apa Ibu? Kenapa Ibu? Saya curhat tentang rumah tangga saya. Sabar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak Ustadz, saya seorang istri yang kebanyakan dilayani oleh suami, ya. Bukan melayani, Bukan. tapi dilayani, Tapi justru dilayani. dilayani, ya. Kenapa bisa? Entah karena suami saya terlalu baik gitu ya, hingga sampai saya sakit. Selama setahun saya sakit ya. Dari awal saya rumah tangga selalu dilayani oleh suami. Apakah yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz Habib, apakah saya dosa? Apa hukumnya menurut Pak Habib Usman dan Pak Ustadz menurut agama Islam? Apakah hukumnya? Tapi saya sering meminta maaf kepada suami saya. Sekian curhatan saya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Suaminya ikhlas melayaninya, suaminya ikhlas untuk membantunya, suaminya ikhlas mengurusnya dalam keadaan sakit, suaminya mencintainya. Karena ketika Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya ketika waktu haji wada, khiyarikum linisaihim, berbuat baiklah kamu terhadap wanitamu. Maknanya apa? Di sini adalah bentuk penghormatan yang tinggi, bentuk sunnahnya Rasulullah SAW yang dilakukan oleh suami ibu kepada ibu. Dan bahkan ibu meminta maafin saya nggak bisa melayani, minta maaf saya begini, maaf saya sakit, maaf, selalu meminta maaf. Masya Allah, ini adalah salah satu hal yang dimana keikhlasan suami. Bukan istri menjajah suami, bukan istri yang kurang ajar sama suami, bukan seorang istri yang durhaka kepada suaminya, bukan seorang istri yang nusus kepada suaminya, bukan. Tapi di sini adalah seorang istri yang diperlakukan istimewa oleh suaminya. Karena apa? Karena keterbatasan, karena cintanya, karena kasih sayangnya. Sekali lagi beruntung, dan penonton di rumah dimanapun berada, hormatilah suamimu, sayangilah suamimu, cintailah suamimu, dan suami cintailah istrimu, sayangilah mereka. Jadikanlah rumah tanggamu tenang, cinta, kasih sayang, kebahagiaan dalam rumah tanggamu, sehingga engkau mendapatkan mahligai rumah tangga yang nikmat, mahligai rumah tangga yang indah. Karena apa? Karena ibadah terpanjang adalah rumah tangga. Ibadah yang sangat panjang adalah rumah tangga. Oleh karena itu, ketika engkau berbuat baik, engkau saling mencintai, engkau saling menyayangi, engkau saling mengasihi, pahala yang besar yang Allah berikan. Pelayananmu, kasih sayangmu, masakmu, nyuci pakaiannya, menemani makannya, malam hari menemaninya, maka itu pahala yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Ketika engkau bersamanya bersanda gurau, engkau ngobrol atau bercerita atau mengurus anakmu, pahala lagi yang besar yang Allah berikan. Engkau mengandungnya, melahirkannya, mendidiknya, menjaganya, merawatnya, pahala yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Oleh karena itu, janganlah engkau sia-siakan pahala yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Karena pahala yang besar adalah berumah tangga. Rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang cinta, rumah tangga yang kasih sayang. Di dalamnya adalah naungan yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Disinilah ladangnya, sumbernya, ataupun tempatnya mengambil pahala yang besar. Untuk apa? Untuk ditukarkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadilah pasangan yang soleh, pasangan yang soleha, pasangan yang bertakwa kepada Allah, sehingga engkau mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah. Kalau ibu bertanya, apakah saya berdosa? Jawabannya tidak. Justru sebenarnya gini, kewajiban suami adalah memasak, bukan kewajiban istri. Kewajiban mencuci siapa bu?
Suami. bukan ibu. Suami mengurus itu kewajiban suami. Kalau ibu kewajib sunnah. Ya, jadi insya Allah aman loh Bu, tenang aja. Ibu ndak dosa. Coba ucapin terima kasih kepada suami. Lagi nonton tuh. Siapa namanya suaminya? Atau panggil apa sama suami? Ayah, Ayah, silakan. Ayah, ayah, makasih banyak ya. terima kasih banyak ya. Ridhoi aku Ridho ayah. ayah. Harusnya saya, ia mengurus ayah. Ayah suka mengurus ibu. Ibu kurang berbakti kepada ayah. Kurang mengurus ayah. Terima kasih ayah. Ampuni ibu ya. Nah buat kita semua yang lagi nonton, jadi kerjasama yang baik antar suami istri itu sangat penting. Pada posisi ada kalanya istri yang diurus, ada kalanya suami yang diurus. Jadi tergantung pada posisinya. Yang penting sama-sama ridho. Sekali lagi sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Saya rasa suaminya bangga kok, bahagia bisa mengurus ibu, ya. Karena itu kewajiban suami untuk memberi nafkah. Ya. Masya Allah. Ustaz, Habib. Ya, makasih. Makasih ya Neng. Makasih Ibu, Masya Allah. Ustadz, ini banyak sekali ibu-ibu di sini, para jamaah di sini Pada meneteskan nangis. air mata. Kadang-kadang kita sebagai perempuan suka lalai ya. Iya. Ego kita terlalu tinggi. Maunya terus dimengerti. Kayak suami salah aja gitu ya. Iya. Padahal suami juga udah banyak Kan di pada melakukan masa kita. pada kabur semua itu. Suami kabur dari istrinya, istri kabur dari suaminya, orang tua kabur dari anaknya, takut dituntut. Takut ya. Ih, Masya Allah. kita bahas lagi nanti ya. Kita bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Islami Tunda Jamaah. Alhamdulillah.